Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur. Apa itu sistem periodik unsur? Sistem periodik adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Periode itu ditempatkan pada lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik, sedangkan golongan itu ditempatkan pada kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik. Perkembangan tabel periodik unsur. Yang pertama, hukum Trade de Bruner. Ilmuwan pertama yang mengembangkan sistem periodik unsur tahun 1817 adalah Johann de Bruner. Dia menyusun 3 unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu kelompok yang disebut sebagai triad, dan ternyata massa atom yang di tengah mendekati setengah jumlah unsur pertama dan ketiga. Perhatikan tabel unsur dan massa atom yang dikemukakan oleh Trade de Bruner. Yang kedua, hukum Octave Newlands. John Newlands pada tahun 1863 menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Dalam susunan unsur tersebut, sifat unsur ke-8 mirip dengan sifat unsur pertama. Sifat unsur ke-9 mirip dengan sifat unsur kedua, dan seterusnya seperti oktav dalam musik. Yang ketiga, tabel periodik Mendeleev tahun 1834 sampai 1907. Pokok-pokok tabel periodik unsur Mendeleev adalah sebagai berikut. Yang pertama, atom-atom disusun berdasarkan kenaikan massa atom dengan mengutamakan sifat-sifatnya. Setelah mencapai sejumlah unsur, sifatnya berulang kembali. Kemudian yang kedua, Mendeleev meramalkan adanya unsur-unsur dan sifat-sifatnya yang belum diketahui pada saat itu. 3 unsur yang dimaksud diberi nama Eka, boron, Eka aluminium, dan Eka silikon yang akhirnya ditemukan, yaitu skandium, gallium, dan germanium. Ketiga unsur tersebut memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan ramalan Mendeleev. Bagian C, dalam susunan berkala Mendeleev, unsur dibagi menjadi 8 deret vertikal yang dinamakan golongan. Unsur-unsur dalam masing-masing golongan mempunyai kemiripan sifat. Kemudian di bagian berikutnya, tempat-tempat yang kosong diramalkan Mendeleev akan ditempati oleh unsur-unsur nantinya yang ditemukan. Yang keempat adalah Henry Moseley. Pada tahun 1914 dia menemukan hubungan panjang gelombang X-ray dengan nomor atom. Kemudian sistem periodik modern pertama kali diusulkan oleh Henry G. Moseley pada tahun 1887 sampai 1915. Sistem periodik dibagi menjadi 8 golongan, yaitu golongan utama dan transisi. Dan dalam sistem periodik modern, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, bukan nomor massa, dan disusun ke dalam periode dan golongan. Yang kelima, tabel periodik modern. Tabel periodik modern dikembangkan sesuai dengan gagasan Mendeleev. Tabel periodik ini terdiri atas 2 lajur, yaitu lajur vertikal yang disebut sebagai golongan dan lajur horizontal yang disebut sebagai periode. Perhatikan tabel sistem periodik unsur-unsur kimia di bawah ini. Golongan dibedakan atas golongan A atau golongan utama dan golongan B yang disebut sebagai golongan transisi. Untuk mempermudah mempelajari tabel periodik unsur, beberapa golongan diberi nama khusus, yaitu golongan 1, 2, 7, dan 8A. Golongan 1A disebut sebagai golongan alkali, golongan 2A alkali tanah, golongan
7A halogen, dan 8A gas mulia. Sedangkan golongan 3, 4, 5, dan 6 itu diberi nama sesuai dengan unsur pertama dan kedua yang terdapat pada golongan tersebut. Golongan 3 boron aluminium, 4 karbon silikon, 5 nitrogen fosfor, dan 6 oksigen belerang. Golongan suatu unsur dapat diketahui berdasarkan konfigurasi elektronnya. Secara umum atau secara sederhana dapat kita lihat untuk golongan utama berakhir pada subkulit S dan Sp. Sedangkan golongan transisi atau golongan B berakhir pada subkulit St dan Sf. Periode menunjukkan banyaknya kulit atom yang terisi elektron. Distribusi unsur-unsur dalam tabel periodik modern ditunjukkan dalam tabel berikut. Periode 1, banyaknya unsur 2 terdapat pada golongan 1 dan 8. A. Nomor atomnya 1 dan 2. Periode 2, banyaknya unsur 8 terdapat pada golongan 1A dan 8A. Nomor atomnya 3 sampai 10. Periode 3, 8. Golongan 1A dan 8A, nomor atom 11 hingga 18. Dan periode 4, banyaknya unsur 18. Golongan 1A sampai 8A tambah golongan B, nomor atom 19 hingga 36. Periode kelima, banyaknya unsur 18, golongan 1A sampai 8A tambah golongan B, nomor atom 37 hingga 54. Periode ke-6, banyaknya unsur 32, golongan 1A sampai 8A tambah golongan B, nomor atom 55 hingga 86. Periode ke-7, banyaknya unsur 30, nomor atom belum terisi penuh. Contoh soal, tentukan golongan dan periode dari 13 aluminium dan 42 molibden. Penyelesaiannya, kita bikin dulu konfigurasi elektron daripada aluminium. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Karena aluminium berakhir pada subkulit S dan P, maka dia terdapat pada golongan A. Golongan A berapa? Kita lihat berapa jumlah elektron yang terpakai. Untuk subkulit S ada 2 ditambah P1 berarti ada 3. Jadi golongannya adalah golongan 3A. Periodenya adalah dia berakhir pada N terbesar 3, berarti dia terdapat pada periode ke-3. Untuk 42 molibdenum, langsung penyingkatan konfigurasi elektron gas mulia yaitu kripton 4D5 5S1. Kita perhatikan bahwa dia terdapat pada subkulit S dan D, berarti dia golongan B. B berapa? Kita lihat jumlah elektron yang terpakai. Untuk subkulit D 5 dan S1, berarti jumlah elektron yang terpakai adalah 6. Elektronnya atau golongannya adalah golongan 6B. Sedangkan periode, kita lihat berapa jumlah N terbesar. Jumlah N terbesar di sini adalah 5, maka periodenya adalah 5. Untuk latihan soal silahkan dikerjakan dan kita komunikasikan nanti di kelas room.